Apel pagi Pegawai Universitas 11 Maret, Rabu 17 September 2025. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan tokoh-tokoh pendiri Universitas 11 Maret, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat apel pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas 11 Maret, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur beserta Sekretaris,
para kepala program studi, dosen di lingkungan Universitas Maret, serta Bapak Ibu peserta apel pagi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam apel pagi dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan tekad untuk terus bergerak maju. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tema kali ini kami mengangkat tema terkait bagaimana sekolah vokasi menyiapkan lulusan yang terampil, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja. Sekolah Vokasi UNS berdiri pada tanggal 18 November 2018 berdasarkan Peraturan Rektor nomor 28 tahun 2018. Sehingga pada tahun ini kami sekolah vokasi berusia 7 tahun. Meski masih muda, sekolah vokasi telah menunjukkan kiprah dan kontribusinya dalam mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Namun kami menyadari bahwa usia juga menjadi momentum refleksi sejauh mana kita telah bergerak dan sejauh mana langkah kita harus dipercepat agar tidak tertinggal. Bapak Ibu peserta apel yang kami hormati, dunia kerja tengah mengalami transformasi yang sangat cepat. World Economic Forum 2025 melaporkan bahwa 5 tahun mendatang 30% keterampilan utama pekerja akan menjadi usang. Sementara 44% pekerjaan membutuhkan reskilling, upskilling untuk tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Bahwa secara global diperkirakan akan ada 90 juta pekerjaan yang hilang. Namun juga akan ada atau tercipta 170 juta pekerjaan baru. Sehingga akan terjadi net growth sekitar 78 juta pekerjaan hingga 2030. Artinya apa dengan data ini? Kita sebagai lembaga institusi pendidikan, kita harus mampu menyiapkan lulusan yang terampil, adaptif, dan siap bersaing, tidak hanya untuk di pasar domestik, tapi juga di level internasional. Untuk menjawab tantangan dan tren tersebut, Sekolah Vokasi UNS telah menyiapkan strategi melalui 9 langkah bergerak, yang menjadi kompas kami dalam menyiapkan tenaga kerja terampil di level nasional maupun internasional. Yang pertama, penguatan kelembagaan. Kami berupaya saat ini mentransformasi program Diploma 3 menjadi sarjana terapan, optimalisasi PSDKU, dan juga pendirian magister terapan. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran di sekolah vokasi melalui modernisasi dan relevansi dengan industri. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dosen, dan teknik di sekolah vokasi melalui studi lanjut S3 dan juga sertifikasi kompetensi. Yang keempat, penguatan kolaborasi dengan industri. Kemudian yang kelima, pengembangan Center of Excellence atau kami mencoba menerapkan di prodi-prodi untuk memiliki SPSBU. Apa itu? Satu program studi, satu bisnis usaha. Ini sebagai upaya sekolah vokasi mewujudkan teaching factory di setiap prodi di sekolah vokasi UNS. Yang keenam, penyaluran lulusan dan penguatan jejaring alumni. Yang ketujuh, ekspansi global. Kami mencoba untuk membuka peluang kerjasama, magang, kerjasama riset dengan institusi di luar negeri. Yang kedelapan, promosi dan branding sekolah vokasi agar sekolah vokasi lebih dikenal lagi di masyarakat dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kesembilan, penguatan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang akan kami lakukan menjawab 44% SDM yang butuh reskilling dan upskilling. Bapak Ibu peserta apel yang kami hormati, seluruh langkah strategi ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari gerakan bersama Dream Team UNS. Dream Team UNS adalah semangat kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi yang dicanangkan oleh Bapak Rektor dalam mewujudkan cita-cita besar sebagai World Class University. Bapak Ibu yang berbahagia, di usia kami yang 7 tahun ini, sekolah vokasi akan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat komitmen, mempercepat transformasi, dan memperbesar kontribusi dengan semangat bergerak. Bergerak adalah tagline kami.
berani, gigih, efisien, rasional, dan kompeten. Mari kita wujudkan Sekolah Vokasi UNS sebagai pusat keunggulan vokasi di Indonesia, sekaligus pilar penting dalam Dream Team UNS menuju World Class University. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta apel pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta upacara yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa doa akan dilaksanakan dengan tuntunan ajaran Islam. Dan kepada hadirin yang menganut agama dan kepercayaan lain dimohon untuk menyesuaikan diri. Mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yashirna min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Untuk itu, ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntun kami, ya Allah, ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yang Engkau ridhoi, serta bimbing kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan, dan kekhilafan kami, serta jadikan semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon petunjuk, pertolongan dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi telah selesai. Peserta apel dipersilahkan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.